Percaya nggak, menjadi pahlawan saat ini sangatlah mudah ya. Anda tidak perlu bergerilya misalnya dari pagi, siang, sore, sampai malam seperti Jenderal Besar Sudirman. Dengan cara yang lebih cepat, Anda tidak perlu perang bertahun-tahun seperti Mas Mustahar atau yang disebut Pangeran Diponegoro. Dengan cara yang lebih murah, bayangkan Amerika menghabiskan 25 miliar dolar Amerika untuk menjadikan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin seorang pahlawan, dan dengan dampak yang tidak kalah besarnya. Puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang terselamatkan hanya dengan Anda menggunakan masker. Dalam 1 detik, Anda bisa menjadi pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Hendro Priyono. 17 Agustus adalah momen untuk merefleksikan dan mengenang jasa para pahlawan terkait apa yang mereka lakukan sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan setelah masa kemerdekaan sampai saat ini. Tapi ada yang lebih penting, bahwasanya hari ini bukan hanya menjadi pengingat mengenai apa yang para pahlawan telah perjuangkan untuk bangsa dan negara, tapi ini juga adalah hari di mana kita harus mengingat bahwasanya perjuangan mereka harus dilanjutkan. 17 Agustus harus dilihat sebagai sebuah moment of opportunity untuk menunjukkan bahwa kita pun juga bisa bergerak, kita pun juga bisa membangun bangsa ini, dan kita pun juga bisa menjadi pahlawan bangsa Indonesia. Hanya bedanya, percaya nggak, menjadi pahlawan saat ini sangatlah mudah. Indonesia, seperti ratusan negara lainnya di dunia, sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan akibat dari COVID-19. Angka positif COVID di Indonesia sudah melebihi 135.000. Angka yang meninggal sudah lebih dari 6.000 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan karena pandemi yang berkepanjangan ini, sudah ada 3,5 juta orang kena PHK, termasuk yang dirumahkan, baik di sektor formal maupun informal, berdasarkan data dari Kemenaker. Di Cianjur saja sudah ada 42 pabrik yang tutup akibat pandemi ini. Jumlah UMKM mungkin sudah lebih dari 50% yang gulung tikar. Dan tingkat pengangguran tahun depan mungkin akan setinggi 9,1. Dan tingkat kemiskinan kemungkinan akan menyentuh ke level 9,7%. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Tahu nggak, masing-masing dari kita bisa berkontribusi untuk membangun bangsa Indonesia dan untuk membantu bangsa ini keluar dari kesulitan pandemi COVID-19. Dengan cara apa? Yang pasti dengan melakukan protokol kesehatan, dengan mencuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan yang paling penting, menggunakan masker. Kalau kita lihat sebuah studi dari Massachusetts Institute of Technology, di Amerika, penggunaan masker pada bulan April dan Mei yang lalu bisa menyelamatkan 40.000 jiwa. Bayangkan, dengan menggunakan masker aja 40.000 jiwa yang terselamatkan. Bahkan ada studi yang dipublish di Canadian Medical Association Journal yang menyatakan bahwa ada satu orang dari Cina terbang naik pesawat ke Toronto, dan ketika mendarat di Kanada baru diketahui orang ini positif COVID ternyata. Tapi pada bingung loh, kok penumpang yang lain nggak ada yang positif, negatif semua. Dan ketika diteliti, karena penggunaan masker. Dan Kementerian Kesehatan sendiri di Indonesia sudah menyatakan bahwa dengan menggunakan masker, resiko penularan menurun sampai 98,5%. Dan seperti yang telah saya katakan bahwa tanggal 17 Agustus ini bukan hanya hari di mana kita mengenang jasa para pahlawan, tetapi ini adalah pengingat. Ini adalah sebuah moment of opportunity di mana kita bisa menjadi pahlawan dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang lebih murah, dan dengan dampak yang tidak kalah besarnya.
Pertama, kenapa lebih mudah? Ya, Anda tidak perlu bergerilya misalnya dari pagi, siang, sore, sampai malam, keliling dari Jogja, Solo, Madiun, Kediri, saat Anda sedang sakit TBC, seperti Jenderal Besar Sudirman, seorang panglima pada saat itu. Dan kalau Anda mau menjadi pahlawan sekarang, mungkin Anda bisa menjadi pahlawan dengan waktu yang jauh lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Ya, mungkin Anda tidak perlu perang bertahun-tahun seperti Mas Mustahar atau yang disebut Pangeran Diponegoro pada saat Belanda merampas tanah rakyat di Tegalrejo dan mulai bertempur dari 1825 sampai 1830. Dan untuk menjadi pahlawan sekarang, Anda tidak perlu biaya yang mahal untuk menjadi pahlawan. Bayangkan, Amerika menghabiskan 25 miliar dolar Amerika untuk menjadikan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin seorang pahlawan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan mendaratkan Apollo 11 ke bulan. Bahkan on a different note, kita bisa juga bilang bahwa Marvel Studios telah menghabiskan 1,4 triliun paling tidak untuk menciptakan pahlawan-pahlawan The Avengers untuk menyelamatkan dunia. Dan yang terakhir, Anda pun bisa menjadi pahlawan dengan menyelamatkan lebih banyak orang dari beberapa pahlawan lainnya. Saya jadi teringat ketika tahun 2002 ada seorang pilot namanya Kapten Abdul Rozak, pilot Garuda Indonesia. Beliau berhasil melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan, Solo, dan menyelamatkan 54 penumpang dan 6 kru. Ini sebuah peristiwa yang mirip dengan pendaratan darurat US Airways yang dilakukan oleh Captain Sally Sullenberger di Hudson River di New York tahun 2009. Dan ketika seorang pilot bisa disebut pahlawan dengan menyelamatkan 60 orang, Anda pun dengan menggunakan masker bisa menyelamatkan puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Terselamatkan hanya dengan Anda menggunakan masker. Anda tidak perlu biaya banyak, Anda tidak perlu bertahun-tahun persiapan panjang sampai ke bulan bahkan. Yang Anda butuhkan hanya 1 detik. Ini adalah challenge saya ke Anda pada tanggal 17 Agustus 2020. Dalam 1 detik, Anda bisa menjadi pahlawan. Tapi challenge saya adalah, apakah Anda rela meluangkan waktu 1 detik untuk menolong bangsa ini? Jangan lupa gunakan masker Anda. Merdeka!